kita itu sebenarnya tidak pantas kalau tidak mencintai beliau. Beliau itu hidupnya 100% sudah dijamin selamat, sudah dijamin surga. Tapi beliau masih sering menangis, masih sering gelisah, memikirkan kita. Sangat berat atas beliau tentang kalian. Jadi memang yang sangat memberati hati beliau itu kita, umatnya. Sangat menginginkan kalian semuanya selamat. Sangat menyayangi kita semua. Jadi ya, Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah malam hari ini bagi saya ini forum gembira, forum kita mensyukuri kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mari kita nikmati malam hari ini, entah dari sudut yang mana, semoga kita semua merasakan kegembiraan atas situasi malam hari ini. Ya, yang jelas saya wanti-wanti benar untuk kita semua, ayo latihan, ayo berusaha mati-matian semampu kita agar relasi kita dengan beliau itu naik kelas ke relasi cinta. Jadi relasi yang tidak sekedar karena kewajiban atau kebutuhan kita pada beliau, tapi memang kita nyampe ke level yang paling tinggi, yaitu relasi cinta. Kalau mengikuti bahasanya Al-Quran, kita itu sebenarnya tidak pantas kalau tidak mencintai beliau. Beliau itu hidupnya 100% sudah dijamin selamat, sudah dijamin surga. Tapi beliau masih sering menangis, masih sering gelisah, memikirkan kita. Jadi kan itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum itu sangat berat atas beliau tentang kalian. Jadi memang yang sangat memberati hati beliau itu kita, umatnya. Harisun alaikum, sangat menginginkan kalian semuanya selamat. Bil mu'minina raufur rahim, sangat menyayangi kita semua. Jadi ya, mari kita naikkan, entah lewat jalan yang mana, monggo saja. Yang penting jatuhnya adalah cinta dengan segala ciri-cirinya. Cuma saya malam hari ini tidak akan bicara filsafat cinta, nanti rumit lagi. Pokoknya senangilah dan cintailah Rasulullah. Yang pertama itu. Yang kedua, itu mungkin kalau bahasa Jawanya, cinta kepada Rasul itu biar jadi isinya diri kita. Dalam diri kita itu kan isinya macam-macam. Ada pikiran macam-macam, ada rasa macam-macam sepanjang hayat kita. Yuk kita tambahi dengan rasa puncak, yaitu cinta pada Rasulullah. Ada banyak riwayat, ada banyak cerita para ulama yang menyatakan bahwa kalau dalam diri kita ini ada rasa cinta pada Rasulullah, misalnya pernyataannya seorang ulama dari Libya yang meninggal sekitar tahun 43, yang beliau menyatakan kalau dalam diri kita ada cinta pada Rasulullah, bahkan bumi pun akan enggan untuk menghancurkan diri kita. Tidak berani dia. Karena dalam diri kita ada cinta pada Rasulullah. Namanya Syekh Isa Al-Bayanuni.
Dan ternyata benar, kejadian dengan beliau saat beliau meninggal itu beberapa tahun kemudian digali makamnya masih utuh jasadnya. Ini, ini satu ilustrasi saja. Juga diilustrasikan oleh Syekh Jami dalam kitab beliau. Ini kitabnya agak novel yang judulnya Yusuf Zulaikha. Beliau menjelaskan ini dengan ilustrasi Zulaikha. Zulaikha itu meskipun sudah curang pada Nabi Yusuf, tapi beliau ini bertahan sampai usia lanjut. Sampai nanti ketemu lagi dengan Nabi Yusuf yang sudah jadi pejabat tinggi. Jadi cintanya pada Nabi Yusuf tidak hilang-hilang. Terus di situ ada pertanyaan di kitab itu, kenapa sih kok Zulaikha ini masih selamat saja, masih survive saja? Yang lain sudah, apalagi melawan Nabi itu kan sudah habis semua. Di situ pernyataannya, karena dalam dirinya ada cinta pada kekasihku, maka tidak mungkin aku menghancurkan dirinya, apalagi mengecewakannya. Jadi Zulaikha ini kabarnya nanti sampai akhir-akhir hidup beliau malah jadi menikah sama Nabi Yusuf. Nah ini ilustrasi saja. Mari kita naik level ke hubungan kita dengan Kanjeng Nabi, biar tidak hubungan formalitas saja, tapi juga sekaligus ada rasanya. Cirinya cinta yang paling dominan kan rasa. Rasa itu tidak bisa dibohongi sudah. Mulut kita bisa bolak-balik bilang anta habibi dan lain sebagainya, tapi kalau tidak ada rasa ya beda kualitasnya. Baik, saya buka dengan itu ya biar kayak ceramah beneran. Oke, baik. Sekarang kita mulai ke materi kita. Apa sih yang bisa kita teladani dari Rasulullah? Ya tentu saja banyak. Saya pernah mengalami satu fase hidup, itu umur menjelang SD. Saat saya umur menjelang SD, saya itu masuk madrasah umur 3 tahun. Ya, saya lupa juga pengalaman itu, tapi untungnya adalah saya bisa membaca usia-usia 4-5 tahun saya sudah lancar membaca. Dan buku pertama yang saya khatamkan umur 4 tahun itu adalah Sejarah Nabi Muhammad. Itu bukunya tipis, kecil, sampulnya biru. Masih saya ingat. Jadi, dan itu saya khatamkan bolak-balik. Bolak-balik saya baca awal sampai akhir, sampai apal sak tahun-tahunnya. Dulu tapi ya, jangan dites loh ya. Wong itu umur 4 tahun. Dan dari situ saya merasakan ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita teladani dari beliau. Jadi kalau Al-Quran ngomong lakot kana, firman Allah itu kan lakot kana fi Rasulillah uswatun hasanah, itu ya memang kenyataannya begitu. Banyak sekali teladan. Nah malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa teladan kemanusiaan. Saya tidak tahu karena kemarin-kemarin saya ngomong stoikisme. Semoga teman-teman sadar bahwa ternyata tips-tips jalan yang diteladankan oleh Rasulullah itu tidak kalah luar biasa dibandingkan tips-tips yang diberikan oleh filsafat stoik. Saya ingin ke situ sebentar, tidak apa-apa ya. Biar kita tidak hanya terpaku pada satu filsafat, tapi kita juga punya kok filosofi-filosofi luar biasa untuk menyikapi hidup biar kita tenang. Malam hari ini saya akan fokus ke sana, karena kalau dibahas semua keteladanan Rasulullah itu ya tidak ada habisnya. Baik, yang pertama, ini biar cepat, nanti saya biar dapat banyak teladannya. Yang pertama, sering saya sampaikan, basis utama dari hidup tenang adalah bagaimana kita bisa tahu diri dan tahu batas. Ini kalimat ini dipotong di mana-mana bahwa kita harus tahu diri dan tahu batas. Sebenarnya inspirasi ini bisa kita temukan banyak dalam fragmen-fragmen babak-babak hidupnya Rasulullah. Misalnya satu ketika Rasulullah itu melihat sahabat yang sedang menanam kurma.
Rasulullah ini mungkin belum terlalu paham cara nanam kurma yang sampai detail gitu. Terus beliau ngasih masukan tapi dibantah oleh sahabat. Begitu dibantah beliau bilang, oh iya ya saya tidak paham memang tentang kurma ini. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu kalau tentang urusan dunia. Monggo kamu lanjutkan sesuai ilmumu. Ini bagi saya salah satu manifestasi dari tahu diri dan tahu batas. Meskipun beliau Rasulullah. Jadi beliau ini tidak mentang-mentang Rasulullah terus, loh kamu kok bantah saya? Saya ini utusannya Allah, tidak begitu. Beliau tahu bahwa, oh ya urusan dunia tentang ini kamu lebih tahu dibandingkan saya. Maka terus antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasulullah juga tidak suka kalau ada sahabat yang berlebihan. Mentang-mentang soleh terus opo-opo mau dipakai perspektif kesolehan. Itu yang kadang menyusahkan juga. Ya ada batasnya lah. Ada cerita misalnya, satu ketika ada 3 orang sahabat yang bernazar ingin mengabdikan hidupnya untuk agama. Mungkin saking semangatnya, mungkin baru mendengarkan pengajian di basa-basi. Yang pertama bilang, saya akan sholat malam, sepenuh malam, tidak tidur lagi. Yang kedua bilang, saya akan puasa terus, tiada hari tanpa puasa. Yang ketiga bilang, saya akan mengabdikan hidup untuk agama, untuk jalan Allah, membela kalimat Allah. Saya tidak akan menikah. Ketika Rasulullah dengar nazarnya 3 orang sahabat ini, Rasulullah malah tidak berkenan. Sahabat ini dikritik oleh Rasulullah. Saya itu nabi. Levelnya nabi pun saya itu ya bangun tapi juga tidur. Malam sholat malam ya, tapi juga ada tidurnya. Nggak kok sepanjang malam sholat terus. Saya juga puasa, malah sering puasa. Tapi juga buka puasa. Nggak kok tiap hari puasa terus. Dan saya juga menikah. An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Itu kalimat terakhir di hadis yang saya ceritakan ini. Jadi tidak boleh tidak nikah. Saya Nabi juga menikah. Menikahlah. Nikah itu tuntunanku. Ini yang saya sebut ngerti batas. Jadi yo tidak mentang-mentang pengen sholat terus. Tidak mentang-mentang pengen puasa terus. Tidak. Yang wajar saja, yang manusiawi. Jadi kuncinya kebahagiaan ada di sini dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Bahkan ada cerita itu yang seorang sahabat yang di masjid terus. Itu malah dikritik oleh Rasulullah. Istrinya ditanya, suamimu di masjid terus lah, yang menafkahi kamu siapa? Kata istrinya, ini dapat bantuan dari saudara. Terus kata Rasulullah, yo saudaramu lebih baik daripada suamimu. Mas Eding kan enggak ya di kafe terus. Ceritanya beda. Jadi ndaklah hidup yang imbang. Ya dunia ya akhirat. Itu yang saya maksud tadi ya. Rumus tahu diri dan tahu batas itu ternyata juga dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Ini pelajaran pertama. Untuk hidup tenang syaratnya ini. Yang kedua, Rasulullah itu selalu membiasakan berpikir positif. Jadi biar tidak aneh-aneh. Kadang-kadang kita suka yang aneh-aneh yang tidak positif. Tapi Rasulullah membiasakan untuk berpikir positif. Misalnya ada cerita begini. Satu ketika putra beliau itu meninggal. Namanya Ibrahim. Putra beliau bersama seorang budak dari Mesir namanya Maria Kiptiah itu meninggal. Pas putra beliau meninggal, itu ada gerhana matahari. Wah, para sahabat ribut ini. Wah, ini tanda-tanda mau bencana ini. Wah, ini tanda-tanda. Wah, pokoknya mikirnya gitu-gitu. Jadi kayak kita kan kadang-kadang selalu mikir serba jeleknya.
motor mogok saja, wah ini mungkin karena Allah mengazab saya gara-gara itu. Mungkin kamu mikirnya gitu terus, mikirnya negatif terus. Tapi Rasulullah tidak senang para sahabat bilang seperti itu. Terus beliau bilang, enggak, gerhana matahari itu ya gejala alam biasa. Tidak ada hubungannya dengan kemalangan, tidak ada hubungannya dengan bencana atas seseorang. Yaitu fenomena alam biasa saja. Tidak usah ditafsir yang aneh-aneh. Mundak kita berpikir negatif. Ya motor mogok sederhana saja, bensinnya habis, beli saja. Atau mungkin apanya rusak, ya dibawa ke bengkel saja kan selesai. Kita sering overthinking, menafsir fenomena di hidup kita secara negatif, terus kita susah sendiri, gelisah sendiri. Dan masalahnya muncul dari situ, gara-gara pikiran kita. Jadi maka Rasulullah mengajarkan kita, ndak, ayo perspektifnya yang positif saja menyikapi hidup ini. Jangan mikir yang aneh-aneh. Jadi, kan pikiran itu nanti mempengaruhi cara perilaku kita. Kalau kita berpikirnya negatif saja, perilaku kita juga akan terpengaruh jadi negatif. Kalau perilaku kita negatif, lama-lama negatif terus, ya karakter kita akan terbentuk jadi negatif. Karakter yang terbentuk negatif akan menentukan nasib kita. Karakter itu kan jadi corak hidup kita. Kalau kita terbentuk penakut misalnya, ya nasib kita tidak akan jauh-jauh dari ketakutan. Kalau kita bentuk karakter kita serba cemas, ya hidup kita isinya hanya kecemasan. Kata Heraklitos dari Yunani, ethos anthropoi daimon. Ethos anthropoi daimon itu karaktermu menentukan takdirmu. Jadi yang kalimatnya lanjutannya itu, kalau engkau babi, maka engkau lebih suka lumpur daripada emas. Kalau engkau keledai, engkau lebih suka jerami daripada makanan enak. Jadi berarti apa? Ethos anthropoi daimon tadi, karakter kita menentukan nasib hidup kita. Maka yuk berpikir positif saja biar kita bahagia. Mendapatkan kesulitan, yuk kita anggap saja itu tantangan hidup untuk diselesaikan. Masalah selalu ada, tapi jangan sampai kita berpikir negatif. Ya biasa saja sih. Kok saya gagal ya? Ya hidup ini biasa, ada sukses, ada gagal. Ada senang, ada susah. Selalu begitu, tidak mungkin kok hidup ini senang terus atau susah terus, selalu naik turun. Nah, kalau kita perspektifnya gini kan nyaman, enak. Mengalami kegagalan, ya saya akui saya gagal, saya akan berjuang lagi. Insya Allah nanti sukses. Nah, ini lebih positif daripada begitu gagal kita stres, terus depresi. Jumlahnya orang depresi kan kemarin di sesi-sesi bulan lalu kan saya ceritakan betapa tiap tahun meningkat orang depresi itu. Yang kecewa, yang gagal itu harus siap-siap itu rumah sakit jiwa. Jadi ya itu tadi, karena kita berpikirnya serba negatif. Nah ini ya, itu yang bikin hidup kita nyaman. Terus Rasulullah juga, Mas Eding kalau sudah waktunya diingatkan. Saya kalau ngomong, kalau cerita-cerita gini panjang masalahnya. Tambah lagi, Rasulullah juga dikenal hatinya luas. Pemaklum, apa pemaklum itu? Selalu memaklumi dan memaafkan. Toleran. Jadi ada banyak cerita tentang betapa tolerannya Rasulullah. Misalnya, apa ya? Satu ketika Rasulullah ini ngobrol bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang sholat malam. Umar bin Khattab bilang, saya kalau malam, awal malam saya tidur, akhir malam saya bangun sholat malam. Abu Bakar menyampaikan kondisinya, kalau saya khawatir kalau malam tidak bisa bangun. Maka saya sebelum tidur sholat malam, setelah itu tidur. Nah,
Ini kan dua orang yang berbeda. Jawabannya Rasulullah apa? Oh, kalau begitu Umar bin Khattab ini orang yang kuat. Nah, sementara Abu Bakar orang yang hati-hati. Dua-duanya baik, dua-duanya benar. Jadi ini baik, itu juga baik. Meskipun berbeda, ternyata dua-duanya sama-sama baik. Ini menurut saya menarik. Kalau kita hari ini kan mestinya milih kan, oh ini lebih baik, itu lebih jelek. Enggak. Setiap orang punya kondisinya masing-masing yang tidak selalu harus di ranking mana lebih baik, mana lebih buruk. Dua-duanya baik. Karena situasi masing-masing berbeda. Yang satu kuat, yang satu hati-hati. Nah, ini contoh bagaimana Rasulullah pemaklum. Kalau contoh yang pemaaf lebih banyak lagi. Yang paling terkenal kan waktu Yaumu Fathu Makkah itu. Waktu Yaumu Fathu Makkah itu umat Islam menang sudah. 10.000 pasukan dipimpin Khalid bin Walid masuk Mekah. Semua orang takut. Pembawa benderanya umat Islam saat itu teriak-teriak, Al-yauma yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Itu karena sejak kemarin-kemarin disiksa terus, dibohongi terus, dipersekusi terus umat Islam. Sekarang waktunya menang. Al-yauma yaumul malhamah. Nah, Rasulullah mendengar suara-suara seperti ini, beliau tidak suka. Terus sahabat-sahabat dipanggil, dengarkan wahai para sahabat, hari ini bukan yaumul malhamah, tapi al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Valentine Day. Bukan ya, beda ya. Kalau kalian kan kasih sayangnya Valentine Day. Ini kasih sayang beneran, yaumul marhamah. Jadi semua yang pernah punya salah, pernah punya dosa, pernah melakukan hal-hal yang buruk pada umat Islam, semuanya dimaafkan. Jadi ini salah satu contoh betapa luasnya jiwanya Rasulullah. Kalau hari ini kan banyak fenomena-fenomena yang menunjukkan betapa kita itu sempit. Sulit sekali memaafkan, sulit sekali memaklumi. Bahkan kita sulit hidup dengan yang berbeda. Ada orang pandangannya berbeda saja kan kita rasanya tidak kuat, tidak kerasan. Pengen meluruskan saja, pengen... Karena merasa kita satu-satunya yang benar. Jadi itu yang sering jadi masalah kita. Padahal Rasulullah itu luas pemaaf. Nah ini menurut saya penting kita hidupkan hari ini. Biar kita tidak mudah stres. Karena hidup ini secara sunatullah pasti berbeda. Allah memang membuat manusia itu beda-beda. Tidak ada yang sama. Bahkan beda ekstrim, ada yang baik, ada yang buruk, itu pasti ada. Makanya kemarin waktu Marcus Aurelius itu kan ada kalimat begini, manusia itu wajar saja ada yang baik, ada yang buruk. Kalau ketemu orang buruk, tidak usah mikir aneh-aneh, sudah dianggap saja, oh iya sih memang hidup ini ada baik, ada buruk. Nah yang saya temui ini bagian yang buruk, simple. Tidak mungkin kita memimpikan semua orang baik. Jadi biar kita lebih tenang. Baik, berarti ada tips dari sirahnya Nabi bahwa yuk hidup dengan hati yang luas dan pemaaf. Kemudian untuk bisa tenang lagi, tidak mudah terpengaruh, kita harus tahu proses dan sadar proses. Banyak orang marah pada dirinya, kecewa dengan dirinya karena mungkin dirinya tidak sesuai ekspektasi. Saya itu sudah lama bercita-cita jadi orang soleh, kok gini-gini saja ya. Perasaan saya itu sudah belajar, sudah ngaji lama, tapi kok tidak berubah-berubah. Terus kecewa terus dengan dirinya. Dirinya dimarahi terus. Nah, dicontohkan juga oleh Rasulullah. Zaman Rasulullah itu ada sahabat namanya Handzalah al-As'adi. Handzalah al-As'adi ini
sahabatnya Nabi yang orang soleh sebenarnya. Cuma dia gelisahnya begini. Dia merasa kalau pas mengikuti ceramahnya Rasulullah, nasihatnya Rasulullah di masjid itu rasanya kayak, ya Allah, saya ingin tobat, saya ingin jadi orang yang lebih baik, ingin jadi orang soleh. Tapi begitu pulang ke rumah, ketemu anak istrinya, tetangganya bergurau lagi, ya kembali ke setelan awal lagi. Kalau di masjid rasanya ingin tobat, tapi begitu pulang ya balik asalnya lagi. Ini Hanzalah ini gelisah dengan dirinya. Dia curiga, jangan-jangan saya munafik ya. Tadi di masjid sudah niat ingin jadi orang baik. Begitu sampai rumah kumat lagi. Ya mungkin kayak teman-teman itu loh yang, wah kalau di majelis kayak gini rasanya ingin jadi orang baik. Begitu pulang apalagi kalau sudah nyekrol TikTok itu sudah lupa, sudah ini yang dilihat apa, manfaatnya apa, ndak peduli, yang penting seneng aja di scroll terus. Kalau ngaji kayak gini 1 jam rasanya kayak setahun, tapi nyekrol TikTok 4 jam ndak terasa. Nah ini Hanzalah ini mengalami yang kayak gini, ini gelisah dia. Jangan-jangan saya munafik ini ya. Terus dia, wah kalau gitu saya tanya Nabi. Di jalan ketemu Abu Bakar. Ditanya oleh Abu Bakar, kenapa kamu wahai Hanzalah? Saya mengalami seperti ini wahai Abu Bakar, jangan-jangan saya munafik ya. Terus Abu Bakar bilang, wah enggak tahu ya saya. Tapi saya juga begitu. Jadi enggak selalu ideal yang di kepala itu terus diterjemahkan langsung dalam keseharian. Yuk kita ngadep Nabi. Nah begitu ketemu Rasulullah, wahai Hanzalah kata Rasulullah, saatan. Saatan itu semua ada waktunya. Setahap demi setahap. Semua ada waktunya, itu bisa bermakna. Yo kalau waktunya santai ya santai, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya kerja ya kerja. Saatan juga bermakna yuk setahap demi setahap. Tidak mungkin kita revolusi dari akhlak paling jelek jadi akhlak paling buruk ya, paling baik, tidak mungkin. Ya mesti setahap-setahap. Kalau kamu bisa seperti ideal yang ada di kepalamu tadi, yang diceramahkan, yang dingajikan, itu kamu luar biasa. Di hadis itu diceritakan malaikat akan angkat topi salut padamu. Tapi ya itu tadi, saatan. Ada prosesnya. Jadi ayo sadar proses. Kalau jadi orang baik pun ada prosesnya. Biasanya kalau terlalu berambisi, terlalu semangat, itu macet tengah jalan. Tapi kalau pelan-pelan tidak. Karena kalau pelan-pelan itu lama-lama jadi habit, jadi kebiasaan yang lebih mengakar. Tapi kalau drastis, biasanya ya susah. Kayak kalau teman-teman tiba, saya ingin tobat Pak, saya ingin langsung jadi wali baca Pak. Ora iso. Jadi kalau ingin drastis tidak bisa. Pelan-pelan. Saatan. Jadi segalanya ada tahapan-tahapannya. Jangan kesusu, juga jangan gelisah dengan dirimu. Saya sering diwaduli, saya sering dicurhati mahasiswa, teman-teman itu yang merasa bahwa Pak saya itu kok enggak naik kelas ya Pak. Saya kok enggak jadi baik ya Pak. Saya kurangnya apa ya Pak. Kok saya sama saja dengan dulu ya Pak. Ya terus tak jawab, ya enggak. Kamu sudah lebih baik dari dulu. Buktinya apa? Dulu kamu enggak sadar bahwa kamu kurang baik. Sekarang kamu sadar bahwa kamu kurang baik. Itu sudah naik kelas. Sudah luar biasa. Temenmu masih banyak yang belum sadar begitu. Jadi kamu lebih baik sudah sadar itu. Jadi tenang saja, sudah naik kelas. Mungkin kamu tidak sadar. Ya karena anak hari ini kan memang mudah panik. Kalau sudah ada masalah sedikit terus monteng. Saya sering kali dicurhati yang aneh-aneh itu dari anak-anak kita, generasi kita. Sebagian besar karena overthinking kalau bahasa saya. Iya, jadi terlalu banyak berpikir. Kadang-kadang semua beban seluruh dunia mau dipanggul sendiri. Ya, itu luar biasa itu. Kadang-kadang ngobrol tiba-tiba, saya gelisah Pak, peradaban manusia hari ini. Ngopo meneng-meneng mikir peradaban itu loh. Mbok iya mikir-mikir
susu jahe, tak mikir kopi apa-apa gitu. Mikir kuliah yang tidak selesai masih mending. Mikir peradaban generasi kita itu Pak. Wah, sudah mikir dirimu sendiri saja. Dulu yang nyaman, yang bahagia, tularkan kebahagiaan itu. Tidak harus ruwet-ruwet, semua beban dunia kamu panggul semua di pundakmu. Mundak kita susah bersyukur. Ayo kita syukuri, ada banyak hal bisa kita syukuri dalam hidup ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.